ini harus dua ujungnya minimal. Satu, nambah iman. Dua, nambah amal soleh. Yang bagus jadi 4. Satu, nambah iman. Dua, nambah amal soleh. Tiga, nambah dakwah kita. Dan yang keempat, nambah tawasobi sobr. Nah, maka untunglah membahas apapun harus 4 ini ya, surat Al-Asr. Baik rekan-rekan sekalian, secara sederhana kita akan bahas nih ya, yang mungkin ini tidak dibahas di berita-berita. Ini yang berperang semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, baik entrum, benyamuk, setannya, maaf ya, dan dari pihak Iran, semuanya yang berperang adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun, kecuali semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat, dikasih makan, kasih nafas, didetakkan jantungnya. Ini makhluk Allah dulu ya, termasuk tentara-tentara Israel, tentara-tentara Amerika, dan pasukan serta rakyat Iran, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang berperang ini kecuali semuanya makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah. Dan bagi yang meninggal dimanapun, baik di Lebanon yang diserbu oleh Israel, dan di mana saja yang meninggal, itu adalah sudah waktunya wafat ya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, jikalau datang yang waktu yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, tidak juga bisa dimajukan. Jadi yang meninggal ini termasuk yang luka, yang meninggal dulu. Yang meninggal ini memang syariatnya kena bom atau tertembak atau kena rubuhan, tapi hakikatnya adalah waktunya sudah tiba. Jadi waktunya wafat sudah tiba. Dia akan datang ke tempat yang ditetapkan Allah, di mana akan dicabut nyawanya, kemudian akan wafat sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun makhluk yang bisa meninggal tanpa izin Allah. Syariatnya manusia ini meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah kehendaki ya. Dan ini pasti terjadi. Semuanya nanti akan meninggal, termasuk saya, kita yang menyimak ini pada waktunya meninggal juga. Walaupun tidak ada perang, tetap meninggal ya. Termasuk entrum, benyamuk itu dan semuanya ya, hanya masalah waktu saja. Oh, apakah lampu sudah nyala semuanya? Seperti biasa, ini standar. Maaf, ini ada masukan, ada masalah TikToknya ini. Jangan ngirim informasi ke HP ya, Pip, karena HP-nya dipakai untuk tayangan. Kenapa? Kurang jelas kah? Jawabnya ke Zoom aja, maaf ya, informasinya lewat Zoom. Maaf. Lanjut ya. Kurang ke bawah. Oke. Mohon maaf ini kawan-kawan kalau ada keterbatasan dalam penayangan ini ya. Kemudian bagaimana, apakah ada yang tidak diketahui oleh Allah? Diketahui semuanya ya.
Tidak ada satupun, karena wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah menyaksikan semuanya. Tidak ada satupun lintasan peluru, lintasan rudal, pesawat terbang ini yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada, semuanya ada dalam pengetahuan Allah, ya. Allah mengetahui semua rapat rahasia, agen rahasia, baik Sinbad, CIA ataupun dari manapun. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah menyaksikan semuanya dengan baik, ya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Bagaimana ada yang tersembunyi? Ya enggak, semuanya adalah makhluk Allah, lahir batinnya Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, dari pengetahuan Allah. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Mau katanya dia tahu segala rahasia, dan Allah lebih tahu segalanya. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi perang ini sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Yang luka terjadi dengan izin Allah. Kalau tidak diizinkan, enggak luka. Yang meninggal juga izin Allah. Tidak diizinkan, tidak meninggal. Tinggal meninggalnya, ada yang meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan amal soleh. Nah, ada yang bagian jahatnya. Nah, yang apes itu adalah yang bagian jahat. Jadi bagian penjahatnya, bagian jadi pembunuhnya, sampai meninggal seseorang lewat inilah. Sama semuanya juga begitu, ada lewatnya. Ada lewat sakit, ada lewat tertembak, terbunuh. Nah, kalau orangnya iman, ada keimanan, keyakinan la ilaha illallah, dia tetap beruntung. Harus sampai ke sana. Jadi jangan sampai hanya membayangkan peperangannya, pesawatnya, bomnya, tapi tidak ingat ke Allahnya. Harus ada Allahnya, ya. Karena memang semuanya juga makhluk Allah, terjadi dengan izin Allah, dan semuanya baik kalau bagi orang beriman. Yang luka, nanti rumah hancur, ini izin Allah. Tidak ada satupun yang bisa hancur tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Lalu siapa nanti yang akan menang? Yang menang itu adalah yang paling kuat imannya, jadi amal soleh dan masuk surga. Kalau menang dunia dipergilirkan. Lalu apa gunanya dong kita melihat semua ini? Ya, kita melihat semua ini harusnya nambah iman. 4 tadi kan, nambah iman, ini semua ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Nambah amal soleh, kita jadi tambah banyak ibadahnya, tambah banyak mendoakan kebaikan, mendoakan untuk menyelesaikan ini, memenangkan orang-orang yang terus kita tambah ibadah. Kemudian kita pun jadi tawasobil haq, kita bisa dapat ilmu dan kita bisa mendakwahkan seperti hanya sekarang ini. Dan tawasobil sob, kita bisa saling berwasiat dalam kesabaran. Kejadian ini sebetulnya harus membuat kita lebih sabar. Melihat kejadian saudara kita di Palestina, harusnya membuat masalah-masalah yang kita hadapi ini menjadi lebih ringan, karena beban saudara kita di sana luar biasa beratnya. Jadi harusnya membuat kita lebih sabar dan menyabarkan. Ini kejadian-kejadian begini banyak pelajarannya, ya. Betapa kesombongan adik kuasa secara dunia itu, ya, rencana mereka bagaimana, tapi kejadian bagaimana. Orang punya rencana, punya siasat, tapi kan Allah maha menguasai segala-galanya.
Nah, dari hal ini kita banyak pelajaran, banyak ya, bahwa menyempurnakan syariat itu penting ya. Seperti hanya Bunda Hajar, istri Nabi Ibrahim, menyempurnakan syariat, sofa, marwah, naik, turun, jalan, lari, semuanya dalam keadaan berzikir. Tapi hasil ya Allah yang menentukan di mana datangnya air zam-zam tersebut. Kita lihat negara yang tidak pernah, yang dianggap sebelah mata, sepertinya sehari dua hari hancur, ternyata kalau Allah mampukan sampai sekarang juga masih bertahan. Dan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakal kepada Allah. Jangan dianggap sama ya tiga pihak ini. Kita doakan semoga bencana ini segera berakhir dan kezoliman pun disirnakan. Rekan-rekan sekalian, jadi semua ini seharusnya membuat kita nambah keyakinan kepada Allah. Oh, ternyata walaupun punya teknologi yang katanya canggih luar biasa, punya elektronik, punya kekayaan, punya ya begitulah media, tapi ya semua itu tidak ada apa-apanya, tidak akan bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan. Semua yang sombong, Allah kan memperlihatkannya orang-orang yang dijadikan contoh kesombongan, contoh keserakahan, contoh perbuatan zolim. Jadi kita harus tahu nih ya, bahwa semua ini yang punya jabatan presiden, perdana menteri atau apapun ya, itu surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah qulillahumma malikal mulk, engkau tu'til mulka, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, jabatan kepada siapa yang kau kehendaki. Jadi entrum itu makhluk Allah yang memang oleh Allah ditakdirkan sekarang jadi presiden negara itu, dan Allah memperlihatkan contoh-contoh tidak baik dari cara bicara, dari kejujuran, itu contoh. Kemudian Allah juga menciptakan benyamuk, itu contoh juga bagaimana ya perilaku zolimnya, dia jadi jalan terbunuhnya banyak hamba Allah. Di sisi lain bagaimana orang yang menjawab dengan tenang, itu pelajaran semuanya. Tidak ada satupun yang kita lihat kecuali ilmu, pelajaran bagi kita. Oh begini, oh begitu, ini contoh ini. Saya seperti yang mana, saya seperti orang yang sombong atau tidak. Oh kalau sombong tuh begini, begitu. Nah ini pelajaran. Yang apes itu adalah yang dijadikan contoh buruk seperti Firaun. Firaun sama itu ya, makhluk Allah juga. Yang untung yang bagian jadi Nabi Musa, jadi Nabi Harun, orang yang beriman. Dua-duanya semuanya nanti ada waktunya wafat ya. Firaun mati tenggelam, sama ya. Nabi Musa diwafatkan dalam keadaan mulia. Nah, tinggal kita belajar sambil kita memohon supaya kita jangan jadi makhluk yang jadi jalan kezoliman bagi yang lain. Apa sekali itu. Jangan ada kagum-kagumnya ya kepada yang dititipi dunia. Wah, enggak usah kagum, biasa saja ya, biasa saja. Karena cuman sebentar manggungnya. Makin lama makin sepuh, tua ya kan. Allah memperlihatkan banyak hal, contoh-contoh keburukan, contoh-contoh
perkataan yang tidak baik, ketidakjujuran, ketidakkonsistenan. Ini jangan hanya jadi bahan obrolan, tapi jalan tafakur. Oh, kalau saya begini akan begini nih, ya. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Kita doakan semoga peperangan ini segera berakhir, ya, karena kita semua menanggung, ya, akibat bagaimana yang paling dituntut pertanggungjawabannya dunia juga nanti akhirat pasti yang agresi. Itu kan seperti negara kita tiba-tiba diserbu aja. Jadi ya begitulah. Kita mohon kepada Allah yang menguasai segala kejadian. Mudah-mudahan Allah melepaskan dari bencana kemanusiaan ini, memberikan kemenangan lahir batin bagi orang yang beriman, membuka pintu hati, pintu pikiran, sehingga bisa melihat yang batil itu nyata kebatilannya, dan kita diberi kesanggupan menjauhinya dan menolak kemungkaran, dan semoga kita dibukakan hati melihat yang hak itu hak, dan kita bisa istiqomah di dalam menetapinya. Begitu sahabatku sekalian, alhamdulillah sudah 5.33 ini, ya. Pak Miftah Farid sudah masuk di radio. AA pagi ini kembali ke Bandung, insya Allah acara pertamanya di mana? TSM, ya. TSM kita akan membahas tentang bagaimana silaturahim ini akan mengubah hidup kita lebih bahagia, lebih mulia, lebih terpelihara, karena irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Kemudian insya Allah asar kajian Al-Hikam, dan malam hari kajian Ma'rifatullah di Pesantren Darut Tauhid Bandung. Terima kasih sahabatku sekalian. Doanya Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ini doa agar kita dibukakan hati kita. Allahumma ftah lana, Allahumma ftahli, Allah sendiri, ya, hikmatak. Ya Allah, bukakan hati ini hikmah. Hikmah itu bisa karena kita menggali ilmu sampai dalam, sehingga keluar saripatinya, keluar cahayanya, atau diantaranya Allah menyingkapkan tabir di hati kita, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi, yang kena ke kita ataupun yang tidak, kita bisa membaca pelajaran yang Allah berikan lewat kejadian tersebut, sehingga menambah iman, nambah amal, nambah tawasul haq, dan tambah tawasul sabr. Ini adalah karena kita makin paham, ya. Wa wansur alaina, dan tolonglah kami rahmat dengan kasih sayang Allah. Ini doa yang harus kita panjatkan terus supaya kita bisa lebih mengerti, ya, Al-Quran, mengerti kebenaran, dan mengerti hikmah di balik kejadian, karena segalanya ada hikmahnya. Terima kasih sahabatku sekalian. Apip lanjut, ya. Oh iya, tentang maaf, satu lagi pengumuman tentang itikaf, Pip. Ada informasinya. Insya Allah malam Ahad ini, ya, Pip, ya, malam Ahad pertama kita akan itikaf di Mabit. Teman-teman, bagi yang akan menikmati kebersamaan, sebulan sekali kita akan menikmati bagaimana kebersamaan di masjid, menambah ibadah, qiyamul lail, muhasabah. Mudah-mudahan saja dengan kebersamaan ini iman kita makin kokoh dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dengan Pak Kiai Miftah Farid aja, ya, Fit, ya. AA mohon izin karena harus segera berangkat ke WUS, ya, ke Bandung. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.